channel Hi Project. Terima kasih karena kalian sudah setia menjadi penonton Hi Project. Nah, di video kali ini Hi Project akan membahas satu topik yang menarik banget dan wajib kamu tahu. Kalian pernah dengar gak sih? By now, you must have been familiar with soft skill and hard skill. Tapi bagaimana ya dengan life skill? Life skill adalah kemampuan dan keberanian kita untuk menghadapi berbagai masalah dalam hidup. Perilaku kita dalam menghadapi tantangan hidup itulah skill yang perlu kita kembangkan. Yuk langsung aja kita simak 10 life skill inti yang disebutkan oleh WHO yang perlu kita miliki. Yuk langsung aja kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenali diri sendiri. Dalam hidup, kamu perlu mengenal dirimu sendiri, tentang bagaimana karakter kamu, kekuatan dan kelemahanmu, apa yang kamu inginkan dan tidak kamu sukai. Semakin baik kamu mengenal diri sendiri, maka semakin cepat pula kamu mampu menyadari ketika sedang merasa tertekan atau stres. Kamu harus menyadari bahwa mengenali diri sendiri tidaklah bisa dipaksakan dan tidak boleh menjadi target, seolah deadline dalam pekerjaan. Ternyata badan dan pikiranmu memiliki cara tersendiri untuk saling memahami dan berhubungan. Namun tentu saja, sebelum sampai ke penerimaan, banyak penolakan yang harus dibuat. Tapi pada akhirnya kamu berpikir untuk dapat memposisikan diri bagai air yang mengikuti bentuk wadahnya. Beradaptasi dengan lingkungan yang sekarang ini sedang kamu naungi. Kamu hanya harus menerima dengan baik apapun yang terjadi dengan berdiskusi bersama dirimu sendiri. Dan percaya pada diri sendiri adalah kunci dari setiap apapun yang kamu alami dan bagaimanapun kondisi dan caranya. Lanjut ke pembahasan nomor 2, yaitu empati. Empati membuat kita mampu memahami kebutuhan, perasaan, dan keinginan orang lain. Empati membuat kita mampu menerima dan membayangkan bagaimana bila kita berada pada posisi orang lain. Dengan empati, interaksi sosial kita menjadi lebih baik. Sebaliknya, tanpa empati, komunikasi kita dengan orang lain akan menjadi satu arah saja. Ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk berempati. Yang pertama, kita dapat berempati dengan mempertimbangkan pemikiran orang lain. Kita dapat membayangkan bagaimana rasanya menjadi seseorang dan apa yang akan dipikirkan saat kita berada di posisinya. Inilah yang disebut dengan empati kognitif. Kedua, kita dapat berempati dengan memfokuskan diri pada perasaan orang lain. Kita dapat membayangkan seperti apa perasaan yang dimiliki saat berada di posisi orang tersebut. Inilah yang disebut dengan empati emosional. 3. Berpikir kritis. Dengan berpikir kritis, kita mencerna informasi secara lebih objektif. Semakin kritis cara berpikir kita, maka semakin sehat juga pikiran kita. Sama seperti saat sekarang kita menghadapi pandemi. Dengan membanjirnya informasi, pemikiran yang kritis dapat memandu bagaimana kita harus bersikap. Orang yang berpikir kritis seringkali memiliki berbagai pertanyaan saat dihadapkan pada sebuah fenomena atau informasi. Selain itu, orang yang berpikir kritis memiliki 3 keterampilan dasar berupa rasa keingintahuan yang tinggi. Orang dengan pemikiran kritis selalu mencari informasi dan bukti terbaru, senang mempelajari banyak hal dan terbuka dengan ide baru. Skeptis, yakni selalu mempertanyakan informasi baru yang didapatkan sehingga tidak mudah mempercayai perkataan orang lain begitu saja. Kerendahan hati. Orang dengan pemikiran kritis berpikiran terbuka dan tidak gengsi mengakui kesalahan atau kekurangannya saat dihadapkan pada bukti yang meyakinkan bahwa ternyata ide dan pendapatnya salah. 4. Berpikir kreatif. Apa artinya kreatif? Ketika kita mampu memandang atau melakukan sesuatu dengan cara yang benar-benar baru. Saat itulah kita disebut kreatif. Tapi masih ada pula faktor-faktor lain yang menentukan tingkat kreativitas kita. Misalnya, mampu menciptakan ide-ide baru, sudut pandang yang fleksibel, originalitas, dan elaborasi dengan ide-ide lain. 5. Membuat keputusan. Saat kamu harus memilih jurusan kuliah, apakah terasa mudah atau sulit? Making a decision isn't always easy for most of us.
Namun skill ini akan terus kita butuhkan, mulai dari hal kecil sehari-hari hingga hal besar yang mampu mengubah arah hidup kita. Studi menunjukkan bahwa setidaknya rata-rata manusia membuat sekitar 2000 keputusan. Mulai dari ingin bangun jam berapa, pakaian apa yang akan digunakan, menu makanan, dan sebagainya. Namun saat dihadapkan oleh keputusan besar, ada baiknya kamu mengambil keputusan yang tepat. Pada dasarnya, tidak ada keputusan yang buruk. Namun sayangnya, tak jarang seseorang menghadapinya dengan cara yang salah. Sebagian memutuskan sesuatu tanpa berpikir panjang. Sebagian lagi menunda mengambil keputusan hingga akhirnya terlambat. Kedua hal inilah yang beresiko membuatmu menyesal di kemudian hari. 6. Memecahkan masalah. Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah bagian dari proses berpikir. Sering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan. Pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan rutin atau dasar. Proses ini terjadi jika suatu organisme atau sistem kecerdasan buatan tidak mengetahui bagaimana untuk bergerak dari suatu kondisi awal menuju kondisi yang dituju. Kemampuan kita dalam memecahkan masalah akan sangat berpengaruh pada kualitas hidup kita. Pasalnya, persoalan-persoalan yang tak kunjung mendapati jalan keluar dapat mempengaruhi kesehatan mental kita. Lambat laun, kesehatan fisik juga akan terganggu. 7. Hubungan interpersonal. Bagaimana hubunganmu dengan orang-orang di sekitarmu? Semakin positif hubungan yang terjalin, tandanya kamu memiliki interpersonal skill yang baik. Skill ini pun membantu kita mengakhiri hubungan dengan orang lain ketika diperlukan secara konstruktif. Jadi yang dimaksud dengan hubungan interpersonal adalah hubungan di luar diri, yaitu dengan lingkungan sekitar. Hubungan interpersonal bukan sekadar menyampaikan isi, tapi juga menentukan kadar hubungan antar individu. Hubungan interpersonal yang baik adalah hubungan yang di dalamnya terdapat rasa saling mempercayai, mempunyai rasa simpati dan empati yang tinggi, dapat terbuka antar individu dan sebagainya menurut kemampuan dalam hubungan interpersonal. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan hubungan interpersonal ada dua, yaitu faktor internal adalah dari kebutuhan berinteraksi dan pengaruh perasaan. Sedangkan dari faktor eksternal yaitu dari kesamaan, kedekatan, dan daya tarik fisik. 8. Komunikasi yang efektif. Kita berkomunikasi secara efektif ketika mampu mengekspresikan diri secara verbal dan nonverbal sesuai dengan situasi tertentu dan budaya setempat. Masing-masing kita memiliki kebutuhan untuk mengungkapkan pendapat, keinginan, kebutuhan, bahkan rasa takut. Dengan komunikasi yang baik, kita dapat meminta saran dan bantuan dari orang lain ketika membutuhkan. Itulah sebabnya komunikasi yang efektif dapat membantu kita mengatasi stres dan mengelola emosi. 9. Mengatasi rasa stres. It's almost impossible to live without stress. Dalam setiap langkah, kita akan selalu menghadapi tantangan yang mungkin saja memicu rasa stres. Tapi kemampuan kita untuk mengatasi dan mengelola stres itulah yang menentukan kualitas hidup kita dan kesehatan fisik kita, terutama di saat pandemi seperti saat ini. Ada beberapa cara yang cukup ampuh untuk mengurangi rasa stres, antara lain, kamu bisa rutin berolahraga, meditasi, traveling, mendengarkan lagu favoritmu, hingga curhat kepada teman yang kamu percayai. 10. Mengelola emosi. Emosi sebenarnya adalah bagian dari hidup kita yang cukup alami. Namun ketika muncul emosi yang kuat, seperti rasa marah atau sedih, dampak negatifnya dapat berpengaruh pada kesehatan fisik. Harus berada di rumah selama masa pandemi dapat memicu berbagai macam emosi. Stres, bosan, takut, marah, dan berbagai emosi negatif yang lain dapat mempengaruhi kesehatan badan dan mental kita. Bila perlu, gunakan konseling pintar untuk membantumu dalam mengatasi berbagai macam emosi yang timbul selama karantina mandiri di rumah ini.
Nah, sekarang kamu tahu kan kalau life skill ternyata nggak kalah penting loh sama soft skill dan hard skill. 10 life skill tadi yang sudah dibahas oleh High Project merupakan life skill yang wajib kamu punya untuk menjalani kehidupan sehari-hari versi WHO. Jangan lupa untuk selalu asah life skillmu. Terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton video High Project kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus High Project dengan cara like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari High Project. Semoga kalian suka ya. Sampai bertemu di video berikutnya. Di High Project, salam sapa untuk menemani Anda.